Hai Sobat Aspirasi, balik lagi nih di Aspirasi Podcast. Nah, di Aspirasi Podcast episode kali ini aku kedatangan duo rock and roll nih kayaknya. Karena baju kita udah hitam-hitam gak sih Mas? Hitam jeans ya, pas banget nih. Aku kedatangan siapa nih? Ini Mas siapa ini? Saya Faisal dan ada teman saya nih. Nama saya Dita. Dan ada dua lagi yang sedang izin karena tidak ikut. Ya, kita bersama The Samo The Samo Band. Nah, sebenarnya ada 4 member ya, Iya, betul. tapi yang datang 2 nih. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja sama ini sebagai Mas, sebagai apa? Saya sebagai gitaris dan penyanyi. Vokalis. Iya. Frontman nih, frontman. Ya bisa dibilang. Karena semua di depan, kecuali Oh, drummer. oh, jadi frontman-nya 3. Iya, namanya tiga. Kalau Mas Dikta nih, Ya, kelihatan nih. gitar ya. Biasanya kalau gitaris tuh ikoniknya tuh apa? Stylenya ada ikoniknya nggak? Style sih mengikuti genre ya biasanya. Ya genre kan beda-beda kan biasanya kalau style fashion atau cara main. Oke. Tapi aku mau tanya-tanya dulu nih tentang The Samo Band ini nih. The Samo Band ini sebenarnya band terbentuknya tuh dari mana sih? Untuk terbentuknya dari mana itu dulu kita sebenarnya anak-anak OAB divisi terus divisi RT ya, atau rumah tangga. Oh. Jadi dulu itu ketika ada event-event karena anak RT suka routing kabel gitu. Nah, ketemunya tuh anak-anak itu terus Dita terus sama satu lagi Adnan terus Azam terus kayak bosen ya Rek, ya kita ketemu terus lewat event-event gini. Apa kita nggak bikin band aja ya? Tiba-tiba nih, maksudnya Tiba-tiba. kenapa nggak bikin tongkrongan dulu? Apa gimana dulu? Iya. Tiba-tiba bikin band. Ya mungkin dibilang karena kan teman-teman juga punya band dua ada beberapa band yang datang di tongkrongan. Nah, kita datang dari anak-anak yang muak lah dengan tiap hari kita ketemu itu terus ya, mungkin itu sih kayaknya. Jadi itu di tahun berapa nih Mas? Tahunnya 2024 ya, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Ya, awal tahun kalau nggak salah. Mei Kalau nggak salah Mei juga. Jadi The Samo Band ini ambil genre apa? Untuk genre sih genrenya tuh rock. Tapi untuk turunannya kita biasanya sih explore. Mungkin ada rock and roll, hard rock atau mungkin klasik rock, psychedelic juga ada. Kita masih explore karena baru 1 tahun kan jiwa-jiwa bergejolak udah kan explore di sana sini belum menemukan jati diri mungkin ya. Tapi kenapa nih rock yang diambil rock? Apa karena nggak celana? Kenapa nggak sarung? Iya, Kenapa harus rock? Maksudnya ya, harus rock ya. Apa ya? Karena mungkin dari basicnya kita suka musik-musik rock gitu mungkin karena teman-teman dari bersama ini. kebetulan aja untuk secara genre untuk masing-masing bersama. Terus namanya The Samo. Kenapa ini pasti ada? Kenapa nih tuh ketawa-tawa nih? Bersama apa ya dulu ya? Jadi dulu itu tahun 2024 akhir kan coba lah kita menamakan diri ya, menyebut diri itu sebagai nama apa. Terus bersihlah dari Azam ini. Azam ini kan anak Telopo Mas ini. Azam. Aku tuh kalau kenal Azam tuh namanya bukan Azam. Iya. Nah, ya itu juga Michael. Aneh kalau denger Azam tuh Michael. Michael itu kan dari Telopo. Tiba-tiba tuh di chat grupnya dia bilang apa ya? Samonggot aja. Samonggot itu apa? Dia jelasin. Samonggot itu bahasa walian Malang ini. Artinya Pulau Gomas. Pulau Gomas Samonggot. Boleh juga sih. Agak apa ya? Unik aja Samonggot. Padahal semua nggak dari Tlogomas. Cuma Michael Azam, aja yang dari Tlogomas ya. Tapi karena sosok Michael ini kan sangat misterius. Iya betul, cukup lumayan misterius sebenarnya. Jadi Samonggot aja. Dulu pernah awal tuh Samonggot, terus pernah langsung cetak stiker gitu. Ini diibaratkan kok namanya dari logo itu kok kurang menamain jadi Samonggot gitu, nggak jelas. Akhirnya memutuskan jadi The Samo. The Samo. Padahal nggak semua dari Tlogomas ya. Kalau Mas Dita sendiri dari mana? Dari Probolinggo. Probolinggo. Ya.
Probolinggo. Terus Mas, aduh aku lupa Mas namanya siapa. Mas Faizal. Mas Faizal, aku panggilnya Faizal sih tetepan. Boleh. Mas Faizal dari Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo. Iya, Purworejo tuh masuknya ngapak nggak bahasanya? Perbatasan. Biasanya ke barat dikit udah ngapak. Masnya nggak ngapak? Bisa sih ngapak dikit-dikit juga Coba bisa. sobat aspirasi diajarin ngapak. Aduh gimana ya? Selamat sore sobat aspirasi. Rika bersama Kula. Oh gitu. Bersama Inyong ya. Hampir sama Inyong. Jadi misalnya sama orang-orang apa? Kayaknya nggak ngapak deh. Kurang ngapak ya. Aduh, yang ngomong kurang ngapak. Harus kayak sampun madang apa guru? Waduh. Inyong kencangnya. Nih, tapi The Samo tuh awal-awal nih, aku mau tanya lagi ya. Tadi kan dibentuknya pas karena tongkrong, karena UAB ya, event ya, UAB, terus kemudian ketemu, akhirnya bikin band, The Samo Band, kemudian membernya 4 ya, kumpul 4 dengan vokalis, gitaris, terus drummer, vokalis, vokalis sama gitaris nih, terus gitaris doang nih, Mas Gita, terus basis, terus drummer. Nah, terus nih biasanya tuh dulu-dulu kalau semisal ada show-nya tuh pas ada event atau gimana? Dulu tuh show-nya tuh pas biasanya dari event UAB itu kalau ngadain open house lah kita. Oh iya. Aku dulu nonton nggak ya pas open house vokasi? Open house vokasi enggak. Vokasi saya sendiri. Oh iya. Sama band lain. Sama band lain. Vokalisnya yang cewek. Iya. Terus kalau dulu open house apa? Universitas. Oh, UB, Rabrau. Kita main di stand ya. Oh, wow. Sayang sekali aku belum nonton ya. Pengen banget nih. Habis ini harusnya show nggak sih? Boleh. Bisa. Tapi Mas, sebelumnya kalau kenapa ambil rock dan kalian tuh cover nggak? Cover atau emang bikin lagu? Oke, kenapa ambil rock ya? Tadi karena kesukaan masing-masing. Terus untuk awal-awal itu kita cover. Dari mulai mungkin kalau ada band Bali namanya Wet Swan, terus ada band Jogja Wonosari ada Melting Man, ada satu lagi dari The Sigit dari Bandung. Cover itu. Terus untuk beberapa bulan kemudian setelah kita buat bersama itu langsung kita buat materi sebenarnya. Oh. Sebenarnya kita menyiapkan materi EP di bulan-bulan ini dan mungkin semester ini lah kita menyiapkan EP untuk selesaikan EP dulu. Akan tapi di awal-awal itu kita sebenarnya udah diajak sama main kompilasi kan. Kompilasi itu gimana maksudnya? Jadi untuk teman band yang punya band dan punya lagu di Malang sekitaran UB itu untuk membuat album lah, kolaborasi gitu-gitu. Oke, terus? Nah di situ kita masuk langsung karena kita dari awal sudah menyiapkan itu, kita nggak ada materi buat kompilasi itu. Akhirnya dalam waktu beberapa minggu dari dikabari itu kita langsung buat satu lagu dan lagu itu sekarang udah ada di Spotify. Oh, judul lagunya? Extra Fine Lunatic. Extra Fine Lunatic. Extra Fine Lunatic. Extra Fine Lunatic. Lunatic. Extra Fine Lunatic. Extra Fanatic. Oke, bisa dicek di Spotify. Ini lagunya nyeritain apa sih, Mas? Sebenarnya ini multi tafsir ya kalau Extra Fanatic. Kalau dari judulnya mungkin ya, Extra Fun itu kan ekstra halus dan lunatic itu kan pecinta yang sangat-sangat mencintai, sangat-sangat fanatik. Benar lah, lebih dari fanatik lah. Dia yang mencintai. Kalau ekstra halus kita kan biasanya diibaratkan yang perfect lah. Nah, jadi ekstra perfect. Pecinta ekstra perfect. Pecinta ekstra perfect. Nah, itu menceritakan tentang konsistensi dari perjalanan mungkin. Oke, terus tapi dari liriknya deh, dari liriknya tuh yang bikin siapa? Semua materi Faizal. Mas Faizal nih emang jangan gitu dong, Mbak. Aduh, enggak juga sih. Sebenarnya kalau ini saya apa ya? Melihat dari sekitar dulu ada kalimat yang bisa diartikan jadi kalimat itu seperti apa gitu. Lalu ya bongkar pasang aja sih sebenarnya. Tapi
sebelumnya Mas Faisal udah ada pernah bikin lagu gitu nggak? Sebelumnya bikin lagu, Bikin lirik deh. bikin lirik ada sih sebenarnya dulu. Mungkin kalau sekarang kan saya juga nggak di satu band ini. Kalau di UB saya pernah bikin lirik sama namanya Band of Nam. Itu band dari Vaper. Oh. Ya, itu band of Nam. Yang dulu pernah main sama di Baratayuda sama Malik. Oh wow, Itu wow. keren tuh band. Wow. Ini Mas kalau di Band of Nam, Mas Faisal jadi apa nih? Jadi gitaris juga dan biasanya membantu bikin lirik. Karena anak-anaknya kan misalnya aku bikin lirik gini ya, aku yang bantuin. Oh gini coba terusnya kayak gini, jadi memperhalus lah bahasanya. Tapi untuk kalau semisal proses kreatifnya si lirik kan seperti tadi menggabungkan kata dari beberapa inspirasi ya. Tapi kalau semisal dari instrumennya nih, instrumennya yang proses kreatifnya kayak gimana sih? Instrumen kurang lebih biasanya awal-awal pasti nyocokin nada dulu ya. Humming lah. Humming benar, humming. Bareng-bareng tuh. Jadi bareng-bareng di studio atau gimana? Kadang sih dari satu orang bawain satu materi, ada materi nih, ayo kita bawa ke studio kayak gitu-gitu. Tinggal kayak mau transisi atau nambahin. Jadi dari humming terus kemudian instrumen gitarisnya, basisnya gimana tuh? Ngikutin humming sih biasanya kalau instrumen gitar sama bass. Ya cuma nambahin variasi kayak melodi, lead, Simple tapi kalau dilakukan kayaknya nggak simple. Ya mungkin aja ya karena ya mungkin karena kita senang jadi nyoba nikmati aja. Tapi dari lagu Extra Luminati. Extra Fine Lunatic. Extra Fine Lunatic. Extra Fine aja. Extra Fine. Oke, Extra Fine. Aduh agak belibet ya Mas, maaf. Dari lagu ini apakah ada inspirasi dari band lain? Band apa gitu? Kalau inspirasi mungkin jelasnya ada ya, karena kita juga mendengarkan dari band-band yang terdahulu. Itu inspirasinya untuk liriknya kita dari The Sigit tadi. Untuk instrumennya itu juga sama, tapi ada campuran dari band-band lain atau band-band luar juga ada Black Sabbath, ada Led Zeppelin mungkin, dan satu lagi ada Wolfmother. Ini wow. Salah satu. Tiga satunya, bukan salah satunya. Ini dari beberapa band ini ada nggak sih favoritnya Mas Faisal sama Mas Dita? Mas Dita nih, siapa band paling disukai di internasional 2, lokal 2? Dalam genre tersebut. Terserah. Pokoknya paling favorit deh. Banyak atau malah susah milihnya? Banyak ini. Pertama mungkin Lima Buket kali ya. Oke. Yang kedua mungkin inilah. Oke. Bagus sih, maksudnya ya klasik tapi semua orang suka lah menurutku. Emang harus apa ya? Emang bagus gitu. Kalau lokal? Lokal sedikit lah. Sedikit dari Bandung itu. Sedikit sama Avengers. Itu dari Bandung juga. Oh, dari Bandung. Emang suka akang-akang Bandung. Mamang-mamang Bandung. Kalau Mas Faisal nih. Ya, untuk band luar sebenarnya variasi ya. Mungkin salah satunya ada juga band dari Australia. Terus satu mungkin agak sulit menentukan. Mungkin Black Sabbath aja. Black Sabbath dulu aja. Black Sabbath sama King Gizzard untuk luarnya. Untuk lokalnya tidak jauh berbeda dari Mas Dita. Ada sedikit juga, dan satu ini band apa? Hidden Gem ya. Dari Wonosari. Underrated bener. Oh iya, bener underrated. Dari band Wonosari juga kata itu dan Wonosari. Bener, Wonosari. Karena orang Jawa Tengah. Gitu. Kenapa nggak ambil yang dari Malang? Oh, dari mana? Dari Probolinggo. Banger, ada banger. Itu genrenya apa sih Mas? Kalau dari lokalnya deh. Lokalnya juga rock.
juga rock, tapi ya saya dulu sama Oke. Aku mau tanya, tapi kita balik lagi di perekaman lagu Extravagant Lunatic. Ya. Ya bener, aku udah hafal Extravagant Lunatic guys. Itu kan tadi yang bikin lirik tuh Mas Faizal, kemudian yang bikin instrumen tuh bareng-bareng ya. Iya. Terus tapi aku kepo nih, kalau semisal pas rekaman nih, kan kayak tadi kita tadi pas rekaman beberapa kali retake ya. Tapi ada nggak sih retake? Terus tadi Mas Faizal bilang udah biasa itu kalau semisal di studio juga retake. Tapi pas rekaman siapa sih member yang paling perfeksionis? Perfeksionis mungkin kalau dari kita ya. Kita itu perfeksionis sekali. Ini kayaknya kurang sama. Kurang gimana nih sama? Gitu. Ya, minimal record 1 kali take Selesai. Minimal wow. Satu kali. Penganut apa paham one take. Malahan. Kalau perfeksionis yang kayaknya kurang deh, kayaknya kurang sampai harus retake berkali-kali. Atau malah retake berkali-kali itu karena salah. Siapa nih yang sering tiba-tiba salah gitu? Yang sering tiba-tiba salah ya tiba-tiba saya karena apa? Kenapa tuh? Apa ya, cukup berat untuk memikirkan komposisi lagu yang kan kalau rekaman nih kayaknya masih ada yang kurang tapi kok udah enak. Nah itu kadang-kadang suka memikirkan hal-hal yang nggak pasti, akhirnya ya salah di tengah-tengah. Oh iya ini harus pindah ke rap, ini masih first mungkin kayak gitu-gitu. Ya, tapi dari apa ya, dari produksi itu, dari bikin lirik, bikin instrumen, terus sama kemudian ada rekaman, mixing juga kan ya kak? Mixing ya, mastering itu masih sendiri. Nah itu dari beberapa part itu, menurut kalian berdua nih, apa part yang paling lama pengerjaannya? Lama mungkin untuk dalam komposisi lagu kita masih lama di liriknya, karena kan kita masih lead itu kan membuat suasana biar berbeda nih, ada di klimaksnya kalau gitu. Nah untuk proses yang dalam full rekaman itu kita di mixing master. Kita mixing mastering itu bisa hampir 1 bulan karena kita sendiri dan keterbatasan device juga salah satunya. Pakai sama ilmu ya. Belajar. Kalau mixing jadi device-nya pakai laptop ya, masih pakai laptop. Iya, biasanya laptop sama soundcard sih. Terus ini sebenarnya rilisnya kapan sih kak? Udah tanggal berapa? Untuk Extravagant Lunatic ini udah rilis di November tahun kemarin. Terus mau single ya? Itu single ya. Mau bikin album nggak ke depannya? Jelasnya pengen sekali. Pengen apa udah bikin nih sebenarnya? Materi sudah berjalan. Konsep sudah berjalan, tinggal kita nyoba rekaman. Oh ya kemarin kita sempat ke Blitar. Kita main di Blitar juga di rumahnya Mas drummernya ini. Kita juga nyempetin lah, kita yang coba ngerjain EP kita apa namanya mini album kita itu beberapa 4 lagu lah kita akan masukkan di situ, dan kemungkinan di semester ini kita akan coba rilis lah kalau udah selesai semoga kita akan rilis di semester ini ya, kita tahu lah ya tahun. Mau genrenya tetap rock nih? Masih rock karena kita baru single keluar satu, masa mau pindah ya. Masih rock semua. Tapi itu nanti kalau semisal bikin mini album itu nanti Extravagant Lunatic ya, akan dimasukin ke mini album itu nggak? Enggak. Karena sebenarnya dari Extravagant dan EP ini lebih duluan EP malah materinya. Dari kita awal membentuk tuh EP itu udah jadi materi pertama sebenarnya. Ya itu karena EP sudah jadi materi pertama, kemungkinan ekstra ini akan di setelah EP. Yang bareng sama teman-teman lagu itu. Rencana mau berapa lagu nih? Untuk EP ini sebenarnya 4 lagu. Karena itu konsep dari mulai lagu pertama sampai lagu keempat itu saling berkaitan. Oh, mau boleh spill nggak tentang apa nih? Sebenarnya tentang apa ya? Mungkin yang kita galakkan dari awal-awal kita
bikin postingan itu terkait originnya masing-masing juga. Kan dari Intersamu ini empat-empatnya kan dari tempat yang berbeda. Ada yang dari Malang, ada yang dari Blitar, ada yang dari Probolinggo, dan dari Purworejo. Mungkin mengangkat dari cerita masing-masing, latar belakang originnya masing-masing, asal usulnya masing-masing. Jadi per lagu per personil. Iya, untuk kita mengibaratkan seperti itu. Tapi untuk isi lagunya sih sebenarnya ya tentang cinta kah atau tentang mungkin di sekitar kita lah, mungkin hal-hal yang tidak kita sadari ada di sekitar kita. Oke, jadi mau rilis mini album ya. Kapan nih? Rencananya semester ini. Jadi tinggal Agustus loh, Maret, April, Mei, Juni. Oh iya juga. Kok kebanyakan? Sampai Mei. Maret, April, Mei. Ya tinggal 3 bulan ya. Ditunggu Sobat UB Radio. Tapi kalau misalnya mau ngerilis mini album ini ada inspirasinya juga nggak? Kayak aku suka dari lagu ini, aku suka dari band ini. Kita kita keinspirasi lah akhirnya sama band ini. Ada juga salah satunya dari The Melting Man sama King Gizzard. Itu juga beberapa lagu-lagunya inspirasinya dari situ. Jadi ada inspirasinya. Terus nih, kalau semisal bisa disebut dari 3 kata aja, 3 kata kan? Lagu apa? Ekstravan. Lunatic. Ekstravan lunatic. Nih. Sebut deskripsiin 3 kata aja. Apa ya? Bisa ada 3 kata nih. Apa ya? 3 kata. Mungkin 1 dulu. Konsisten. Terus cepat. 1 lagi simple. Konsisten, cepat, simple. Terus untuk Mas Dipta nih, 3 kata yang bisa deskripsiin lagu itu. Apa ya? Yang pertama sih mendadak. Ya simple. Sederhana. Oke, makasih banyak Mas Faizal, makasih banyak Mas Dipta. Jangan lupa dengerin Ekstravan Lunatic. See you Sobat Aspirasi. Sampai ketemu lagi.